Menikahi gadis manja. Bab 033. Cek, bakal gak ketemu Kevin lama dong padahal gue sangat menyukainya. Apa gue ungkapin aja ya perasaanku saat ini supaya Kevin tahu perasaanku yang sesungguhnya, gumam Tian dalam hati yang mau nekat nembak Kevin duluan. Ya Evin punyaku gerak-gerak tuh ikannya pasti gede, ujar Dira yang pancingnya gerak-gerak. Iya mana? Kevin langsung mengangkat pancing Dira yang ternyata benar Dira dapat ikan yang lumayan gede. Wah iya lumayan gede ini, mau lo masak apa nih? Tanya Kevin. Ikan bakar ajalah enak kayaknya, jawab Dira dengan tersenyum senang. Gue juga mau ikan bakar aja deh sama kayak lo, ujar Kevin. Vin gue samaan kayak lo lah ya ikan bakar, teriak Galang. Iya gue juga Vin. Gue juga sama Vin. Teriak Ines dan Lili secara bersamaan, pasalnya jarak mereka mancing cukup jauh tapi masih bisa dengar kalau ngobrolnya agak keras. Tian ikan lo mau diapain ini? Tanya Kevin yang melihat Tian malah bengong. Iya samain saja kayak lo deh, jawab Tian yang gak ngeh jika Kevin ikutan Dira. Setelah itu Kevin segera menyerahkan ikan-ikannya dan Kevin juga bilang kalau semua ikannya mau dibakar aja. Cukup lama mereka menunggu karena harus bersihin ikannya dulu dibumbuin baru dibakar. Akhirnya makanan yang ditunggu-tunggu datang juga. Terlihat Dira dan teman-temannya langsung melahapnya karena sudah lapar banget. Setelah selesai makan Dira mengunggah hasil jepretan di ponselnya di akun sosial medianya. Tapi sengaja Dira mengunggah foto yang bersama Ines dan Lili aja karena takut suaminya cemburu. Sementara Kevin melakukan hal yang sama mengunggah potretnya bersama teman-temannya di akun sosial medianya. Terlihat di sana juga ada Dira yang berfoto bersamanya dan teman-teman. Halo guys, gue udah capek nih, udah kenyang pula dari sini, langsung pulang ya, ujar Dira yang udah ingin pulang. Begitulah Dira orangnya gak neko-neko padahal salah satu dari temannya ada yang mau merayakan hari kelulusannya di sebuah klub malam dan rencananya nanti malam tapi Dira menolaknya. Iya abis ini langsung pulang kok tapi jangan lupa entar malam ya, jawab salah satu temannya. Sorry kalau yang itu gue gak bisa ikut guys, jawab Dira. Yah gak asyik Lora, balas teman-temannya. Yah kok lo malah gak ikut sih, gak asyik dong, ujar Ines dan Lili yang nampak kecewa. Ya ampun guys, suami gue udah pasti melarangnya padahal gue penasaran matuh tempat, ujar Dira dengan berbisik karena takut teman-temannya yang lain akan mendengarnya. Iya deh iya yang udah punya suami, balas Ines dengan berbisik pula. 12. Bagus deh kalau cewek ganjen itu gak ikut jadi gue bisa bebas sama Kevin, gumam Tiana dalam hati ketika mendengar Dira gak ikut. Lo ikut kan Vin? Tanya Tiana. Lihat nanti aja deh, jawab Kevin. Kalau lo gimana Lang? Tanya Tiana. Gue ikutlah, jawab Galang. Setelah acara makan-makan itu selesai semuanya udah pada bubar pulang sendiri-sendiri sementara Tiana menahan Kevin yang ingin segera pulang. Tunggu Vin, jangan pulang dulu, ada yang ingin gue omongin serius sama lo, ujar Tiana yang menahan Kevin supaya jangan pergi dulu. Vin lo pulang gak? Panggil Galang yang melihat Kevin belum beranjak dari tempat duduknya padahal semua teman-temannya sudah pada pulang. Lo duluan aja Lang, gue masih ada urusan, jawab Kevin sehingga Galang pulang duluan meninggalkan Kevin dengan Tiana. Emang mau ngomong penting apa sih Han? Tanya Kevin. Mendengar pertanyaan dari Kevin Tiana malah bingung bagaimana cara mengatakannya. Tiana dengan gugup memilin-milin ujung baju seragamnya. Tian berdehem untuk menghilangkan rasa gugupnya. Kevin sebenarnya gue. Lo ngomong apa sih An, gak jelas banget,
potong Kevin yang terlihat bingung melihat Tiana tak kunjung mengatakannya. Sebenarnya gue suka sama lo Vin dan gue juga cinta sama lo, ujar Tiana yang sudah nekat mengatakan dan mengutarakan perasaannya. Mendengar pernyataan cinta dari Tian, Kevin malah ketawa. Hahaha, Kevin malah ketawa mendengarnya. Kok lo malah ketawa sih Vin? Gue serius, ujar Tian yang melihat Kevin malah menertawakannya. Sungguh Tian jadi merasa malu dan bodoh. Bercanda lo gak lucuan, masak cowok nembak cowok, woi gue masih normal kali, balas Yogi. Udah ah gue pulang duluan an, lagian lo bercandanya gak lucu. Kevin langsung meninggalkan Tiana begitu saja. Sebenarnya Kevin sudah tahu jika Tian serius, hanya saja Kevin gak mau membuat Tiana sakit hati karena penolakannya, makanya Kevin hanya pura-pura bodoh dan Kevin juga pura-pura mengira jika Tiana sedang bercanda. Sementara Tiana nampak sangat kecewa karena Kevin mengira itu semua hanya bercanda, apalagi Kevin main tinggalin dirinya begitu aja. Di kantor, Yogi baru saja kembali dari bertemu klien di luar bersama dengan Al. Tuan, saya permisi ke ruangan saya, ujar Al sementara Yogi hanya menganggukkan kepalanya dengan mengibaskan tangannya. Setelah Al kembali ke ruangannya, Yogi lantas membuka ponselnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan pekerjaannya. Tadinya Yogi sangat berharap jika istrinya mengirimnya pesan, tapi Yogi merasa kecewa ketika melihat tidak ada pesan dari istrinya. 13. Jujur saja pikiran Yogi penuh dengan nama Dira. Akhirnya Yogi yang mengirim pesan duluan kepada istrinya. Yogi hanya ingin tahu istrinya itu sudah pulang apa masih bersama teman-temannya. Sayang, kok gak ada kabar, sudah makan apa belum? Begitulah isi pesan yang dikirim Yogi untuk istrinya. Setelah mengirim pesan kepada istrinya, Yogi iseng buka-buka status di aplikasi hijau di ponselnya. Nomor 1, Yogi membuka status yang diunggah oleh istrinya. Di sana terlihat Dira sedang tertawa bahagia dengan teman sesama wanitanya. Sepertinya kamu sangat bahagia sayang, kamu cantik banget sih, gumam Yogi sembari mengelus layar ponselnya yang terdapat foto istrinya. Yogi jadi ikutan seneng melihat istrinya seneng. Dan yang kedua, Yogi gak sengaja membuka status milik Kevin. Di sana ada Kevin mengunggah foto-fotonya bersama dengan teman-temannya, tapi yang membuat fokus Yogi terganggu adalah di sana terlihat istrinya sedang senyum bersama teman laki-lakinya termasuk Kevin. Entah kenapa itu membuat Yogi tidak suka, tiba-tiba saja dadanya jadi sesak melihat pemandangan itu. Katakanlah Yogi cemburu, padahal Dira gak ngapa-ngapain, Dira hanya terlihat bersenang-senang bersama teman laki-laki dan perempuannya. Kamu gitu banget sih sayang, seharusnya kamu sama teman wanitamu saja, gak usahlah sama mereka-mereka itu, gumam Yogi yang gak suka melihat istrinya terlihat dekat dengan teman laki-lakinya termasuk Kevin adiknya. Oke, untuk kali ini aku maklumin, tapi gak ada lain kali sayang, untuk sikapmu ini kamu harus dapat hukuman dariku nanti, gumamnya lagi yang mau menghukum istrinya karena sudah melanggar perjanjian. Di tengah kekesalannya tiba-tiba Yogi mendapat balasan pesan dari istrinya. Melihat itu Yogi segera membukanya. Iya mas, sekarang Dira udah pulang kok dan Dira juga sudah makan. Kalau mas Yogi sudah makan belum? Begitulah isi balasan pesan dari Dira. Yogi segera membalas pesan dari istrinya. Belum sayang, gak sempat. Ya sudah, kalau kamu sudah pulang, sayangku. Jangan gitu dong mas, sesibuk apapun mas Yogi harus sempetin makan supaya gak sakit mas Yogi. Iya sayangku, sayangku. Sayangku adalah nama kontak istrinya di ponselnya. Sementara kontak Yogi diberi nama Mas Yogi di ponselnya Dira. Mendapat sedikit perhatian dari istri kecilnya sudah membuat Yogi seneng banget. Yogi segera menyuruh sekretarisnya untuk membelikan makan siang yang sudah sangat telat, pasalnya jam sudah pukul 3 sore. Yogi jadi lebih semangat gara-gara mendapat perhatian kecil dari istrinya.
14. Di saat tiba jam kantor pulang, Yogi segera mengajak Al untuk pulang. Entahlah Yogim sudah ingin bertemu dengan istri kecilnya. Sesampainya di rumah kepulangan, Yogi sudah disambut oleh Dira yang sore itu sudah nampak begitu cantik. Melihat suaminya pulang, Dira lantas menghampirinya dan mengambil tangan suaminya. Dira mencium punggung tangan Yogi sebagai baktinya seorang istri, sementara Yogi membalasnya dengan mencium kening istrinya sebagai tanda kasih sayangnya. Seketika rasa capek yang Yogi rasakan hilang setelah bertemu dengan istrinya, apalagi melihat senyum manisnya. Suaminya itu sepertinya sangat lelah sekali, terlihat dari tampilannya yang sudah acak-acakan, rambutnya yang sudah tidak rapi lagi. Tapi walaupun begitu Yogi tetap berlihat tampan. "Sore ini kamu cantik banget sayang," ujar Yogi seraya melingkarkan tangannya di pinggang ramping istrinya. "Jadi biasanya diragak cantik ya mas," protesnya dengan memanyunkan bibirnya. "Siapa bilang? Istriku ini selalu cantik," puji Yogi. "Ih mas, Yogi gombal banget sih." "Serius sayang?" Mereka berdua lantas berjalan untuk menuju ke dalam kamar. "Mas Yogi sepertinya capek banget, mau dipijitin dulu?" tawar Dira setelah sampai di dalam kamar. Dira membantu melepas dasi yang suaminya kenakan. "Boleh tapi nanti aja, sekarang aku mau mandi dulu," gerah jawab Yogi. Mendengar suaminya yang ingin mandi, Dira juga membantu melepas kemeja suaminya dan juga celana bahannya sehingga hanya menyisakan boxernya saja. "Gar sekalian dibukain semuanya sayang, nanti sekalian mandiin," ujar Yogi dengan bercanda. "Mas Yogi gak usah aneh-aneh deh," balasnya sehingga membuat Yogi terkekeh. Dira segera menyiapkan air untuk suaminya mandi, lalu setelah itu Yogi segera mandi dengan berendam dengan air hangat supaya capeknya hilang. Sementara Dira seperti biasa segera menyiapkan baju ganti untuk suaminya. Gak lama Yogi sudah selesai dengan acara mandinya. Yogi segera memakai pakaian yang sudah disiapkan oleh istrinya. "Mas Yogi mau langsung makan?" tanya Dira setelah suaminya sudah selesai memakai bajunya. "Boleh sayang, aku juga udah lapar ini." Saat ini di dalam rumah hanya ada Yogi dan Dira karena kedua pembantunya sudah pulang, tapi sebelum itu sudah menyiapkan makan malam untuk majikannya terlebih dahulu sebelum pulang. Sesampainya si meja makan, Yogi malah menarik Dira sehingga duduk di atas pangkuannya. "Ih mas Yogi, Dira mau ambilin makan ini." "Ya sudah, tinggal ambil saja sih sayang, gitu aja susah banget. Aku ingin disuapin ya sayang," pinta Yogi dan Dira hanya menganggukkan kepalanya. "Mas Yogi mau makan pakai apa ini?" tanya Dira. "Mau pakai chicken, sambal hijau sama sambal goreng hati campur kentang," jawab Yogi dan dengan cekatan. 15. Dira segera mengambilkannya. Dira segera menyendokkan makanan itu lalu diarahkan ke mulut suaminya, sedangkan Yogi dengan senang hati segera menerima suapan itu. "Kamu juga makan dong sayang," Yogi bergantian menyuapkan makanan ke dalam mulut istrinya. "Ayo sayang," Dira dengan senang hati membuka mulutnya untuk menerima suapan dari suaminya. Akhirnya mereka makan sepiring berdua dengan suap-suapan dengan posisi Dira yang berada di pangkuan Yogi. Sekarang mereka berdua bisa bebas mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayangnya walaupun belum ada yang mengungkapkannya. Tanpa merasa malu atau merasa gak enak hati karena di dalam rumah hanya ada mereka berdua. Setelah selesai makan, Yogi minta dibuatkan es lemon. Yogi memang suka sekali minum es atau air dingin, baginya belum terasa minum kalau gak minum air dingin atau es. "Sayang, aku mau dibuatkan es lemon dong," pinta Yogi yang melihat Dira sedang membereskan piring bekas makannya tadi. "Iya bentar ya mas," jawabnya seraya pergi ke dapur untuk mencuci piring bekas makannya.
Sementara Yogi Gang melihat istrinya sedang sibuk di dapur lantas menghampirinya. "Sayang, aku mau esnya yang banyak ya biar segar," pintanya seraya memeluk istrinya dari belakang. "Iya tapi Mas Yogi jangan gini dong," protes Dira yang gak bisa bergerak lebih leluasa karena suaminya memeluknya dari belakang. "Iya? Ya pelit banget sih sayang. Nanti bawa ke depan TV ya sayang, aku tunggu di sana," ujar Yogi dengan melepaskan pelukannya. "Iya Mas," jawab Dira. Yogi segera pergi ke ruang TV. Yogi segera menghidupkan televisi dengan remote. Yogi memilih-milih film yang sekiranya bagus sehingga akhirnya Yogi menemukan film barat dan Yogi memutuskan untuk menonton film itu. Yogi gak tahu jika itu film semi. "Ini Mas es lemonnya," ujar Dira dengan memberikan 1 gelas es lemon permintaannya. "Terima kasih sayang," balas Yogi yang segera menerimanya. Yogi langsung meneguknya. "Glek, glek, glek. Seger banget sayang." Dira mendudukkan bokongnya di sebelah suaminya untuk ikutan nonton TV. "Mas Yogi nonton apa?" tanya Dira. "Gak tahu sayang, tapi kayaknya seru," jawabnya sembari menarik istrinya supaya duduk di atas pangkuannya. "Mas Yogi Dira bisa duduk sendiri," protesnya kala sang suami mendudukkannya di atas pangkuannya. "Tapi aku ingin seperti ini sayang," ujar Yogi yang gak mau diganggu-gugat dan akhirnya Dira menyerah. Awalnya film yang mereka tonton berdua biasa aja tapi lama-lama film itu beradegan erotis sehingga Yogi yang melihatnya jadi ingin. Tangan nakal Yogi sudah merambah kemana-mana, lalu mendarat di kedua buah aset milik istrinya. Yogi meremasnya dengan kedua tangannya. "Ah Mas Yogi jangan gini dong, jangan lupa Dira sedang halangan Mas," ujar Dira yang mengingatkan. "Memangnya kenapa? Kita bisa melakukannya dengan cara lain," bisik Yogi yang membuat bulu kuduk Dira. 16. Meremang. "Dengan cara lain maksudnya?" tanya Dira yang belum paham. "Nanti aku ajarin sayang biar kamu tahu," jawab Yogi dengan menaik turunkan alisnya. "Ya udah kita tinggalin dulu Yogi yang mau mengajarin istrinya ya." Entah bagaimana Yogi yang sedang ngajari istrinya itu untuk menuntaskan hasratnya. Di tempat lain kini anak buah Excel sudah mendapatkan informasi tentang Dira dan anak buah Excel segera melaporkannya kepada Excel. "Selamat malam Tuan," ujar anak buah Excel. Posisi mereka sekarang sedang berada di ruang kerjanya Excel yang berada di rumah. Tadi memang Excel sendiri yang menyuruh anak buahnya supaya datang ke ruang kerjanya karena tadi anak buahnya menelponnya ingin memberinya informasi. Jawabnya yang hanya berdeham. "Informasi apa yang sudah kamu dapat?" tanya Excel. Mendengar pertanyaan dari Excel, orang itu segera memberikan sebuah data yang berisi informasi tentang Dira. "Bisa kamu bacakan saja," tita Excel. "Baik Tuan," jawab anak buahnya. "Nona Dira, yang mempunyai nama panjang Dira Amelia itu anak dari Ibu Rosa dan Pak Rudi Tuan, dan setelah saya telusuri ternyata Nona Dira itu hanya sekedar anak angkat mereka bukan anak kandung," terang anak buah Excel. "Di mana tempat tinggal mereka?" tanya Excel. "Awalnya mereka tinggal di daerah XX, lalu setelah mereka mengadopsi seorang bayi yang ditergeletak di halaman rumah seorang warga, mereka memutuskan untuk pindah rumah di jalan XX. Nona Dira dibesarkan di sana Tuan," jawab anak buahnya. Mendengar informasi itu Excel malah semakin yakin jika Dira itu adiknya, jadi sudah gak harapan lagi untuk menjadikannya kekasih, apalagi sekarang adiknya sudah menikah dengan salah satu putra dari keluarga Erlangga. "Apa kamu tahu bagaimana kehidupan Dira selama bersama mereka? Saya ingin tahu apakah mereka merawat Dira dengan baik atau tidak?" tanya Excel.
Menurut informasi yang saya dapat mereka sangat menyayangi Nona Dira walaupun kehidupan mereka sangat pas-pasan bahkan bisa dikatakan mereka hidup serba kekurangan tuan. Bu Rosa dan Pak Rudi tidak mempunyai seorang anak sehingga mereka berdua sangat menyayangi Nona Dira bahkan keduanya sudah menganggap Nona Dira sebagai anak kandungnya sendiri. Mungkin karena itu Tuan Nona Dira sampai tidak menyadari jika dia bukanlah anak kandung dari Bu Rosa dan Pak Rudi, terang anak buahnya lagi yang membuat Excel meringis. Selama ini Excel hidup dengan bergelimang harta sementara adiknya di luaran sana hidup dengan susah. Tapi Excel tetap mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kedua orang yang sudah berjasa mau merawat dan memberikan kasih sayang kepada adiknya dengan tulus. Lalu bagaimana dengan kehidupan Dira setelah menikah? Tanya Excel yang penasaran dengan kehidupan adiknya dengan Yogi.